Kembali ke topik kita tadi soal panen kasusnya di PDIP itu, Anda lebih meyakini bahwa itu memang semacam kesadaran baru atau memanfaatkan momentum membayar utang dari para penyidik ini kepada publik lah. Memang ada kasus PDIP, tetapi kita mesti yakinkan bahwa tentu Jokowi diam-diam juga menginginkan PDIP itu disidik lebih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus ini, apa yang terjadi fenomena KPK saat ini bisa jadi memang buat PDIP itu langsung terasa dampaknya karena mereka yang jadi sasaran gitu, dan ini menjelang pilkada lagi kan, jadi serius. Tapi bagi Jokowi ini bisa seperti yang kita selalu Anda sampaikan, ibarat macan yang ditunggangi itu, kalau dia turun dia bisa diterkam gitu. Ya, itu saya tetap melihat bahwa ya kalau dilihat dari daya tahan mental dan daya tahan politik, ya Megawati jauh lebih tahan dari Jokowi lah. Jadi yang tumbang duluan pasti Jokowi itu. Saya kalkulasinya begitu, karena Mega ngerti bagaimana mengarahkan energi politik itu, dan dia punya partai. Jangan lupa dia kuasai DPR tuh. Jadi sinyal untuk mengintimidasi Mega melalui kasus-kasus itu, saya kira itu bisa diatasi dengan mudah oleh Mega. Tetapi sinyal yang mengarah pada anak-anak presiden misalnya, kan tetap ada laporan yang saya ingin diingatkan terus, Ubaidillah, laporan-laporan masyarakat sipil itu yang didiamkan karena pada waktu itu Jokowi masih berkuasa, itu satu waktu akan dibuka juga tuh. Dan di situ Jokowi menjadi dilema, mau tetap nunggangin macan dan itu dia akan kelelahan, jatuh juga, atau turun lalu diterkam si macan. Itulah dilema seseorang yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya tanpa dia ngerti bahwa sinyal alam itu tidak lagi berpihak pada dia. Pulung Jokowi itu udah pindah. Kalau para pengamat kan menyebutnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu selama ini menggunakan politik sandra gitu ya, membiarkan para pembantunya, orang ketua umum partai terlibat dalam kasus-kasus korupsi, dan ketika dia masih loyal dia tetap diamankan, sementara ketika dia mulai balelo seperti kasusnya Nasdem misalnya itu langsung dihajar. Itu kan kemudian bisa juga digunakan terhadap Pak Jokowi dan keluarganya kan. Iya, kan perlindungan moralnya udah hilang tuh. Dulu orang masih anggap ya dia presiden, tapi sekarang sebagai presiden tidak, udah ada presiden baru. Jadi fokus kita udah beda kan. Kita tidak lagi melihat Jokowi sebagai presiden, walaupun dia masih punya secara konstitusi masih harus menunggu sampai Oktober. Tetapi material secara fisik kita tidak lagi melihat Jokowi sebagai presiden. Udah ada presiden baru, yaitu Prabowo, dan sudah disebut sebagai presiden. Jadi mental kita sebetulnya tidak lagi mempersoalkan kemampuan Jokowi untuk mengarahkan enggak, itu udah pindah pada Prabowo. Dan itu juga yang membuat dia sebetulnya cemas tuh. Dia masih disebut presiden, tapi kekuasaan dia udah tidak sekuat seperti ketika Prabowo belum terpilih. Kan psikologinya begitu kan. Jadi orang yang udah masuk pada post power syndrome, dia menganggap dia masih punya power, tapi itu sekedar sindrom doang. Iya, tapi Jokowi ini. Ya, Bung Rocky, kalau saya terpaksa bilang si Jokowi karena saya menganggap dia bukan lagi presiden kan. Secara administrasi masih, tetapi secara real udah Pak Prabowo yang presiden. Ya, oke. Tapi gini, kemungkinan terjadi power struggle itu artinya apa, kali kalau kemarin kita membicarakan dan juga banyak diduga bahwa Pak Jokowi nanti akan jadi ketua DPA, dan di satu sisi kemudian ada Gibran. Jadi power struggle antara Pak Jokowi CQ Gibran dengan Pak Prabowo seperti apa yang Anda bayangkan? Itu lebih kacau lagi kalau Pak Jokowi jadi ketua DPA, lalu power struggle di dalam DPA itu, Ibu Mega bilang, oke, saya juga menjadi anggota DPA, Pak SBY bilang, saya mau jadi anggota DPA. Di dalam DPA sendiri, power struggle-nya udah pasti Jokowi nggak dianggap, kan? Itu dasarnya tuh. Karena ini mantan-mantan presiden, dan aura Megawati jauh melampaui, atau bahkan menundukkan Jokowi. Aura Pak SBY kendati ada dalam koalisi yang sama dengan Jokowi ketika mengusung Gibran Prabowo, tetapi begitu kekuasaan pindah pada Prabowo, ya aura SBY jauh melampaui Jokowi lagi kan. Jadi bahkan di dalam wilayah yang dibayangkan oleh Jokowi dia bisa atur, udah nggak mungkin tuh, karena dua mantan presiden yang kalau seandainya dibujuk masuk DPA akan menenggelamkan dia tuh. Dan keadaan itu Jokowi harusnya paham bahwa udahlah, dia mending mengatakan saya tidak mau jadi apa-apa. Jadi itu intinya tuh, apalagi setelah dia tidak jadi apa-apa mau bersaing value kepemimpinan dengan Prabowo, ya pasti tenggelam kan. Dengan kata lain kita mau katakan Jokowi sebetulnya itu udah selesai, udah nggak ada apa-apa itu. Mau citraan kemanapun
pun tetap secara material, secara faktual, orang udah menganggap Jokowi bukan lagi presiden. Ya, tapi kan sampai bulan Oktober, iya, Oktober itu karena konstitusi bilang begitu. Tapi power secara real, secara flash, secara daging itu udah ada pada Pak Prabowo. Jadi, itu sebetulnya imajinasi Jokowi menganggap bahwa dia masih mampu untuk mengemukakan atau menyusun narasi bahwa dia bisa mengendalikan Prabowo. Ya nggak mungkin. Tetapi Pak Prabowo tentu sebagai seorang yang punya watak tidak mungkin mengatakan lu jangan kenalin gue yang presiden sekarang. Nggak mungkin Prabowo bilang itu sebagai decency, sebagai kesopanan Prabowo. Dia akan bilang ya saya akan ikuti karena saya dibesarkan oleh Pak Jokowi. Tapi itu kan basa-basi diplomasi kan. Nah, kita ingin lihat sebetulnya kejujuran dari Jokowi untuk mengatakan sudah ada presiden terpilih, saya tidak akan ikut campur lagi dalam soal-soal mempromosikan dia tuh karena dia sudah terpilih itu. Lain kalau belum terpilih masih dipromosikan. Ngapain juga Jokowi selalu bilang, ya saya sekarang memasukkan Pak Prabowo dalam sidang-sidang kabinet untuk ikut dan Pak Prabowo berterima kasih karena diikutkan serta itu memang hal yang administratif aja kan dan Prabowo tentu tahu bahwa sidang-sidang kabinet itu hanya upaya administrasi untuk mengalihkan kekuasaannya secara teknis pada Pak Prabowo nanti di Oktober tapi secara fisik kekuasaan power udah pindah atau dalam tradisi Jawa pulungnya udah pindah dari atap rumah Jokowi ke atap rumah Pak Prabowo kira-kira begitu metafisiknya. Ya, ya. Jadi kalau kembali ke topik kita tadi soal panen kasusnya di PDIP itu Anda lebih meyakini bahwa itu memang semacam kesadaran baru atau memanfaatkan momentum membayar utang dari para penyidik ini kepada publik lah terhadap kasus-kasus lama yang belum diselesaikan gitu ya ketimbang campur tangannya Pak Jokowi untuk melemahkan PDI gitu. Ya, itu lebih masuk akal tuh. Jadi utang pada publik sebetulnya tuh bukan karena merasa atau disasarkan khusus pada PDIP. Memang ada kasus PDIP, tetapi kita mesti yakinkan bahwa tentu Jokowi diam-diam juga menginginkan PDIP itu disidik, dibidik. Padahal para penyidik juga sedang membidik Jokowi kan itu masalahnya. Oke, baik, makasih, Bung Rocky. Ya, kita